Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Marvel terus melihat jarum jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Sebentar lagi, 1 menit dari George menenggelamkan diri ke dalam air laut. Marvel menggigit bibir bawahnya, khawatir sekaligus cemas. Jika dalam waktu yang diberikan oleh George habis, ia tak tahu bagaimana caranya menggunakan motorboat untuk menuju ke dermaga mencari pertolongan. Tangan dan kakinya bahkan sedari tadi gemetaran karena berada di atas laut. Meskipun sudah menggunakan pelampung, ia tetap takut. Tuhan, tolong selamatkan Gaby dan juga George meskipun dia sainganku. Kumohon Tuhan, kabulkanlah secepat mungkin. Aku tak pernah lagi berdoa padamu selama ini, tapi untuk kali ini aku ingin mencoba lagi berdoa padamu. Tolong kali ini selamatkanlah mereka, jangan kau ambil mereka sebagaimana kau mengambil orang tuaku. Marvel mencoba memanjatkan doa setulus mungkin. Semenjak kedua orang tuanya meninggal karena kapal karam 7 tahun yang lalu, Marvel tak pernah lagi berdoa. Ia menganggap berdoa itu hanyalah sia-sia. Sebab saat itu ia memohon kepada Tuhannya untuk menghidupkan kembali orang tuanya, namun tetap saja orang tuanya tiada. Mulai saat itu jugalah dia menjadi liar dan belajar menggeluti bisnis narkoba hingga kejual beli organ manusia secara ilegal di usia yang sangat muda, 15 tahun. Kini umurnya 22 tahun. 7 tahun sudah Marvel berada di jalan yang salah. Helaan nafas penuh kefrustasian keluar dari mulut pria bertato jangkar itu. Pria yang tak percaya akan keagungan Tuhan itu semakin gelisah. Bah! Bunyi seseorang yang membuang kasar nafasnya dari mulut terdengar dari samping speedboat. Marvel langsung melihat ke arah suara itu. Dilihatnya 2 orang yang baru saja ia doakan itu sudah muncul ke permukaan. Josh membantu Gaby untuk naik ke speedboat dan ia pun ikut ke atas kendaraan air itu juga. Terima kasih Tuhan, sekarang aku percaya bahwa Engkau itu ada, gumam Marvel lega. Speedboat dan motorboat itu bersebelahan sehingga Marvel dapat melihat tubuh yang basah itu dengan jelas. Kau tak apa? Tanya Marvel pada Gaby. Gaby melihat ke arah Marvel dan mengangguk untuk menjawabnya. Sedangkan George, ia justru kesal dengan Gaby yang berpikiran pendek. Hanya karena hidup dalam ketidakadilan papanya membuatnya menenggelamkan diri ke dasar laut. Apa kau sudah gila? Apa kau bodoh? Apa kau sungguh sudah lelah hidup? Kenapa kau mencoba bunuh diri? Hah? Seru George yang tak bisa menahan rasa khawatirnya. Jika saja ia terlambat menyelamatkan Gaby, ia tak tahu bagaimana nasib wanita itu. Gaby berdecak dan menggelengkan kepalanya mendengar rentetan omelan dari George. Siapa yang ingin bunuh diri? Elaknya. Kau. Sembarangan, untuk apa aku bunuh diri? Gaby membela dirinya. Lalu, kenapa kau menceburkan dirimu dan ingin ke dasar laut? George begitu marah. Entah kenapa ia tak suka jika Gaby berpikiran pendek. Karena aku ingin mengambil ponselku yang tak sengaja terjatuh di sana. Sentak Gaby membalas sebagaimana George yang berbicara dengannya menggunakan nada tinggi. Hanya karena ponsel kau sampai berenang ke dasar. Kau pikir kau itu ikan yang bisa berenang lama tanpa bantuan oksigen? Kau tak tahu ponsel itu sangat penting bagiku. Aku akan membelikanmu yang sama dengan milikmu itu. Kau pikir aku tak mampu membelinya lagi, hah? 10 unit pun aku bisa membelinya. Masalahnya bukan terletak pada ponselku, tapi gantungannya. Aku menaruh cincin peninggalan mamaku untuk gantungan ponsel, karena aku tak bisa memakai perhiasan. Jelas Gaby meluruskan mengapa ia sampai nekat berenang ke dasar laut.
Cincin itu sangat berharga untukku karena hanya itu yang ditinggalkan mamaku untukku. Gaby menekuk kedua kakinya di atas kursi speedboat itu. Ia menenggelamkan wajahnya dengan kedua tangannya yang menyilang di atas lutut. Perasaan George sungguh campur aduk melihat punggung Gaby yang bergerak naik turun seirama dengan tangisan yang selalu tanpa suara itu. George menepuk-nepuk punggung itu untuk memberikan ketenangan. Pria pelit, tak bisakah kita kembali ke dermaga? Tubuhku sedari tadi tak bisa berhenti bergetar. Jujur saja, aku takut dengan air. Celetuk Marvel. Ia sudah tak tahan lagi berlama-lama di sana. Selain tak tahan dengan air, ia juga tak tahan melihat perlakuan George dengan Gaby. Ia tak berkutik untuk memisahkan dua orang di atas speedboat itu. George berdecak. Jika tahu kau takut air, kenapa kau memaksa untuk ikut? Menyusahkan saja. Ia sungguh kesal dengan Marvel. George membantu Marvel untuk ke speedboat. Mereka bertukar tempat. Ia tak akan membiarkan Gaby mengendarai speedboat itu sendirian. George melajukan motorboatnya ke dermaga untuk meminta bantuan seseorang yang bisa mengendarai motorboat sebab Gaby masih terus menangis. Ia ingat kejadian saat dirinya membawa Gaby ke kapal pesiarnya. Wanita itu sangat lama jika sudah menangis. Sesampainya di tempat Gaby berada, George meminta Marvel untuk berpindah ke motorboat. "Kenapa kau di sana?" tanya Marvel saat dirinya dan George lagi-lagi bertukar tempat. "Kenapa? Apa kau mau mengendarainya?" tawar George. "Kukira kau akan menggunakan motorboat ini bersamaku seperti tadi," elak Marvel. "Jika aku bersamamu, lalu siapa yang menjaga Gaby? Jika dia berbuat nekat seperti tadi, bagaimana?" Marvel terdiam. Ia tak bisa menanggapi itu. Ia merutuki dirinya sendiri yang memiliki kelemahan, takut air dengan volume yang banyak. Marvel dan seorang pria yang dimintai pertolongan oleh George mulai meninggalkan tengah laut dan menuju dermaga. George pun demikian. Ia mulai menghidupkan speedboat dan melajukan dengan kecepatan yang tak terlalu kencang, membiarkan Gaby masih terus tenggelam dalam kesedihan. Untuk kedua kalinya ia melihat itu. Tetap saja hatinya ikut sakit, seolah merasakan apa yang wanita itu rasakan. Setelah sampai di dermaga, George tak langsung turun. Ia menunggu Gaby tenang terlebih dahulu, namun yang ditunggu tak kunjung tenang. "Apa kau ingin menambah volume air laut dengan air matamu itu?" Mendengar cibiran George, Gaby mengangkat wajahnya yang sudah basah semua. "Aku ini sedang sedih, jangan mengajakku ribut dulu," balasnya. "Siapa yang mengajakmu ribut? Aku hanya ingin kau turun dan pulanglah ke apartemenmu. Apa kau tak malu jika semua orang melihat ke arahmu yang kacau itu?" George benar, Gaby tak ingin semua orang melihatnya yang sedang kacau. Gaby dan George pun akhirnya turun. Tak lupa George membawakan tas ransel milik Gaby yang sepertinya wanita itu tak pernah ganti. Itu terus tas yang dibawa. Mereka menemui Marvel yang sudah menunggu kedatangan mereka. "Kau," George yang tegas dan penuh wibawa itu menunjuk ke arah Marvel. "Apa?" Marvel yang merasa dipanggil pun menjawab. "Antarkan dia, pastikan dia sampai ke apartemennya. Jangan biarkan dia mengendarai motornya sendiri," titah George. Meskipun ia ingin mengantarkan Gaby, namun ada hal yang lebih penting daripada itu. Marvel dengan senang hati pria itu menerimanya. Justru ia sangat senang bisa mendapatkan waktu untuk menghibur Gaby. Dengan gayanya yang cool, Marvel menjawabnya dengan anggukan. Ia melupakan bahwa dirinya baru saja ketakutan dengan laut. George memberikan tas Gaby pada Marvel. "Cari kunci motornya di dalam tasnya. Jangan berikan itu padanya. Gunakan itu sebagai jaminan agar dia mau kau antarkan pulang. Kuserahkan dia padamu. Jaga dia baik-baik."
Setelah mengucapkan itu, George berlalu meninggalkan Marvel dan Gabby. Gabby sedang tak bisa bersuara apapun. Ia hanya menatap kepergian George. Apakah urusannya sangat penting hingga dia tak memperdulikan aku yang sedang bersedih? Bukankah dia mengatakan akan menghiburku jika aku sedang bersedih? Gumam Gabby dalam hati. Gabby mengingat ucapan George saat di kapal pesiar. Gabby menghembuskan nafasnya. Ucapannya tak ada yang bisa kupercaya, semuanya dusta. Gabby pun akhirnya ikut bersama Marvel. Ia membonceng di belakang tanpa penolakan. Sepanjang perjalanan, mereka tak ada yang berbicara. Gabby tak akan menanyakan mengapa Marvel tak seperti George yang menceburkan diri ke laut, karena ia tahu akan ketakutan Marvel. Marvel juga tak menanyakan dan membahas soal kesedihan Gabby. Tanpa ia tanya pun, ia sudah bisa menyimpulkan sendiri penyebab Gabby bersedih. Sesampainya di basement apartemen Gabby, Marvel tak langsung pulang. Ia memastikan Gabby sampai masuk ke dalam unitnya. Meskipun Gabby sudah menolak, tapi ia tak peduli. Marvel sesungguhnya ingin membahas tentang waktu penyembuhannya, tapi sepertinya bukan waktu yang tepat jika saat ini ia bahas. Marvel, Gabby membuka kembali pintunya yang tadi sempat ia akan tutup. Marvel untung saja dia belum pergi. Ya, ia melihat ke arah mata sendu itu. Boleh aku meminta sesuatu padamu? Marvel menjawab dengan anggukan. Katakan saja. Tolong jangan katakan pada siapapun tentangku yang menangis dan kacau hari ini. Biarkan ini menjadi rahasia kita bertiga, pinta Gabby. Marvel tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tenang saja, rahasiamu aman. Marvel senang bisa melihat sisi lain Gabby. Ternyata wanita yang ia kira selama ini kuat memiliki kelemahan juga. Itu tak masalah baginya, sebab jika Gabby terlalu sempurna, justru membuat wanita itu tak membutuhkan siapapun untuk bersandar.